Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur udah 56 dah. Waduh, masih muda bener, Lin. Apa pertanyaannya, Lin? Pertanyaan gini, Pak Haji. Saya itu punya anak ya. Sekarang udah umur 17 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Dari kecil sampai sekarang saya itu udah diuji ini sama dia deh, Pak. Apa? Udah diuji bener-bener. Diuji? Iya. Oh, tinggal serumah? Serumah namanya, di rumah ya. Kegiatan sehari-harinya apa anak? Sekolah. Kelas? Sekarang kelas 2 SMA. 2 SMA. Terus? Dia itu dari kecil emang punya sifatnya keras. Sifatnya sama keras. Orang tua ngelawan. Biarpun sepele kesalahannya, kita orang tua yang jadi sasaran sering digampar. Iya, sama dia. Ditendang, mungkin nggak tahu banyak. Iya, saya udah coba kemana-mana. Katanya bilang dia itu ada kekuatan dari luar. Ada kekuatan goib dari luar. Tapi saya namanya orang awam ya Pak Haji, nggak tahu gitu kan. Udah ke psikiater, udah psikolog, udah saya jalani semua. Iya. Tapi sampai sekarang rasanya masih belum ada hasil. Nah sekarang itu dia mungkin zamannya pakai HP ya Pak Haji. Dari mulai sekolah pakai online, dia itu sekarang kok HP ya. Emang banyak penyakitnya dari HP ya anak sekarang. Tapi dia itu sekarang kok HP-nya kan karena pakai kunci, kita nggak bisa buka. Tapi udah yang saya ini sekarang tuh anak ini banyak yang dipelorotin melalui HP, sering transfer, minta uang itu bukan buat dia sendiri, dia kumpulin buat transfer ke orang. Disuruh foto yang begini begitu, nggak usah pakai pakaian katanya gitu. Tapi saya emang pernah lihat gitu kan. Nah situ yang saya pengen hilangin gitu. Gimana caranya gitu Pak Haji? Saya juga pengen saya sabar ngadepinnya gitu. Ya. Nah sekarang anaknya ikut. Ada. Nah kalau nanti saya kasih tahu tadi denger gimana? Harusnya nanti ibu sendiri aja. Nah tanpa anaknya diajak nanti dikasih tahu. Soalnya kalau saya kasih tahu nanti putrinya dengar nanti nggak mau kan? Iya, dia pasti nggak mau. Iya makanya ibunya datang sendiri kapan waktu. Waktunya besok kah, lusa. Kalau saya kasih tahu sekarang mau saya kasih tahu. Nanti anaknya dengar nggak apa-apa? Nggak, disuruh turun aja Pak Haji. Hah? Turun? Nggak mau. Mau nggak diturun? Ada mau. Ya coba. Ya udah dia nggak mau, ya udah turun sama Nabi. Nanti dia nonton YouTube. Iya. Soalnya ini kan live. Ini live jangan. Gitu. Kalau kata psikiater kan emang dia punya kekurangan di otak gitu ya. Iya. Gampang lah. Nanti kan saya ada acara privat. Nanti saya ada acara privat abis ini. Kalau privat nggak live, nggak bisa diliput sama YouTube karena yang datang khusus yang privat aja. Nanti saya ajarin, ya. Nanti kalau ibu mau ikut, nanti ikut privat abis ini. Karena kalau saya ajarin, pasti dia nonton kan diliput nih. Kalau dimatiin, ntar pemirsa yang lain kan kenapa dimatiin? Nah, nanti diajarin gampang kok Bu itu. Banyak kok tamu saya yang begitu manjur. Gampang ya, kita diajarin ya. Jangan sekarang ya. Takutnya ntar anaknya juga pasti nonton, nggak mungkin enggak. Saya juga takut dia itu terus nekat gitu. Hah? Takutnya dia nekat. Kan ada ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal, nanti diajarin, gampang kok. Kalau yang 100 miliar cair, masa ini nggak bisa? Lebih susah mana? 100 miliar sama naklukin anak. Lebih susah duit lah, ya. Oke, nanti ya. Iya, Pak. Sip. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya.
Ilham dari Pekalongan. Ya. Keluarga kami dihadapkan masalah Pak Haji, mohon pencerahan. Ya. Bapak saya ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ya. Ada sebidang tanah 4.000 meter kurang lebih. Ya. Di satu sisi ada lagi sebidang tanah berupa bangunan itu senilai kurang lebih 10 M. Nah, tapi diagunkan di BRI 2,5 M. Nah, ini dari Covid kemarin usaha keluarga kolab tidak bisa store, akan dilelang. Nah, ini yang mau saya minta arahan dari Pak Haji. Nanti hajat saya dahulukan yang mana, antara ingin mendirikan lembaga pendidikan di tanah yang 4.000 meter itu, atau mau cair jual dulu aja. Siap. Cair 100 miliar dulu. Amin. Amin. Cair, nanti kan diajarin nih. Siap. Jadi hari ini saya mau ngajarin Bapak dan Ibu, hajatnya harus cair 100 miliar minggu ini. Amin. Amin. Baik. Ya, karena baik. tadi barusan yang privat udah ada yang cair 10 miliar 2 orang. Amin, Masya Allah. Tadi Amin, ya. yang privat 10 juta, ada yang cair 10 miliar 2 orang. Praktek ini Siap. baru sehari ilmunya. Siap. Baru semalam. Siap. Nah, nanti diajarin ya. Siap, terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ratini, Pak. Ratini. Iya, yang kemarin kesini itu, yang anak saya mau diurut. Tadi udah kata ibu itu Siti, katanya udah lama, jadi itu tulangnya apa namanya? Lah, itu dagingnya udah melar gitu, jadi ketutup daging. Katanya pakai ilmunya Pak Haji aja yang bangun 00. Ya. Itu. Terus saya besok kan mau pulang Pak Haji. Ya. Tapi ongkosnya nggak ada. Ya udah. Nanti dititipin truk tronton. Yang bawa semen kan ada, bawa semen. Pulang kosong, nanti bawa ibu gantinya semen. Mandi jam 00, gak apa-apa mandi. Iya. Ya. Ini Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Anak saya mau ngomong, Pak. Oh, boleh. Ayo. Boleh. Ayo. Ayo. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, nggak mau. Yang mau ngomong emaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Marzuki, Pak Haji. Marzuki. Iya, dari. Bukan kamu udah dibikin patung. Patung Marzuki. Nama saya Kok masih Marzuki hidup? dari Kota Palembang, Pak Haji. Dari Palembang. Iya, saya ke Palembangnya tinggal di desa mana? Desa Prampatan, Kecamatan Kabupaten Pali, yang baru Pekar. Oh Iya. iya. Saya ke sini Pak Haji mau testimoni. Testimoni. Iya, saya praktekin ilmu Pak Haji mulai dari Ya. bulan Juni Juni 2024. 2024. Nah, Sekarang 2025. Iya, yang salah satunya bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, yang saya praktekkan selama 3 bulan, ya, yang salah satunya sedekah subuh, Jumat Barokah, Jumat Barokah, senyum 41 41 kali, kali. Mandi jam 00, Mandi jam 00. pakai pandan 9 lembar diikat sampul, terus sholat tahajud. Terus kebetulan saya sekarang lagi proses belajar pengaji, tapi saya punya mengucap alhamdulillah selama waktu itu 999 kali selama 27 kali. Ya, waktu itu bulan 6 itu 9 kali Pak Haji saya. Oh, waktu itu 27. belum update ya. Terus setiap doa tahajud saya meminta kepada Allah dengan rahmatnya, ridhonya anak yatim piatu dan pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, pasti saya bergaji 10 juta waktu itu Pak. Alhamdulillah selama belum sampai 30 hari itu sudah terkabul Pak. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Terus Pak Haji,
saya kesini sebenarnya banyak yang terkabul dengan ilmu Pak Haji karena saya selama 6 bulan itu update terus dan menyimak apa yang di pencerahan Pak Haji. 6 bulan nonton saya terus. Sampai malam tadi. Nggak nonton yang lain. Enggak. Dua. Jadi nonton Pak Haji. Setiap ilmu Pak Haji saya catat Pak Haji. Dicatat. Ya, ilmu kayak dos. Ya, ilmu dagang, ilmu apapun saya catat. Mau itu menghadapi pimpinan. Terus saya praktikkan sampai sekarang saya praktekkan. Dan yang saya paksa ketemu Pak Haji, saya mau minta ijazahnya plus sabdanya. Karena tanggal 17 Januari kemarin ibu saya itu selama 3 tahun kena stroke ringan. Nah, kebetulan saya omong sama ibu saya ambil centong di rumah di dapur, saya centong atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim piatu, anak yatim RDAY Kandang Emek pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo penyakit hilang umroh. Karena saya terinspirasi yang dari Malaysia. Ya. Penyakit hilang, duit datang. Jadi saya kembalikan penyakit hilang, umroh ibu saya. Ya, alhamdulillah tanggal 17-nya pagi dia sholat berdiri. Wow. Dari segi-segi Pak. Wow. Kebetulan saya kerja di kebun di kelapa sawit. Jadi pas saya pulang kerja, ibu saya katanya dia terharu atau menangis dengan ilmunya Pak Haji. Ya, dari situ. Padahal belum ketemu ya. Iya, padahal belum ketemu. Cuma nonton YouTube doang. Iya, benar. Praktekin doang. Iya, benar. Apalagi udah ketemu. Iya, itu banyak Pak Haji. Terus ibu saya sakit gigi. Ya, colekin aja. Sakit gigi. Iya, colekin aja ibu, colekin aja ilmu Pak Haji. Enggak usah beli obat. Diprakteknya alhamdulillah sembuh. Nyolek apa tuh? Memek. Terus Pak Haji saya praktek sholat taubat 18 kali, sifat 18. Itu saya jalani terus sampai hari ini enggak, karena saya dari desa ke bandara kota Palembang, terus berangkat nyampai jam berapa tadi, jam 4 langsung dijemput oleh taksi kobul kita, RDAY, alhamdulillah sampai baru jam 9 kalau nggak salah tadi. Langsung saya mandi, langsung saya sampai sini. Alhamdulillah sampai sini. Saya ikut sedekah privat malam ini. Malam ini ya. 10 juta. 2 juta. Iya, yang rame-rame Pak Haji. Oh, yang rame-rame 2 juta. Ya, entar diajarin ya. Iya, mungkin di situ. Ya, yang terutama saya berucap terima kasih dan salam dari ibu saya kepada Pak Haji, terutama terima kasih dengan amalan ilmunya, alhamdulillah bisa sholat berdiri. Selama ini 3 tahun tidak sholat duduk. Wow, tepuk tangan dong. Nah, itu aja Pak Haji dari saya. Sebenarnya banyak. Nanti gini, nanti mamah kamu nanti diajarin ilmunya Pak Haji yang terbaru, baru banget nih, baru semalam. Pak Haji, ibu saya karena sepertinya sefrekuensi sama saya dengan ilmu Pak Haji. Ya wajib, badiah, qobliyah dan pokoknya dipraktekkan semua. Terus saya lakukan, saya arahkan ibu saya sholat taubat selama 18 sifat itu. Terus ucap hajat, yaitu hajatnya yaitu ialah umroh. Boleh. Tetapi saya arahkan sama ibunya segala sesuatu jangan berharap. Nggak boleh. Ya, itu aja Pak Haji. Mohon boleh. Ntar kan kamu privat ya. Ntar saya ajarin. Siap. Yang ikut privat nanti saya ajarin. Siap. Ilmu pamungkasnya RDAY. Ya, makasih Pak Haji. Nanti kita ajarin secara global. Nanti spesifiknya ntar di privatnya. Karena tadi udah ada yang cair 10 miliar 2 orang. Amin. Dalam waktu sehari. Yang 100 miliar kan seminggu. Kamu nanti praktekin. Nanti diajarin semua. Oke Pak Haji. Semua diajarin. Pokoknya seluruh ilmu Pak Haji, terutama saya praktekin semua. Yang celana terbaik, apapun pokoknya yang itu. Sekarang celana dalam kamu kebalik ya? Alhamdulillah saya tidak pakai celana. Karena saya sudah sholat di penginapan dan saya sholat isya tadi Pak di sini. Jadi kamu sekarang pakai celana dalam nggak? Enggak. Kata Pak Haji, kepala gue muter. Kenapa? Kata Pak Haji lebih bagus kan? Iya, lebih bagus nggak pakai celana dalam. Ya, ada ilmunya kok, nanti diajarin ya. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa.
Sakit stroke. Ya, ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, nama? Nama saya Sulapi, punya anak Pak. Punya anak? Ya, anak saya sakit diobatin nggak bisa sembuh. Ya. Sakit mata tidak bisa melihat Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta ijazahnya Pak Haji. Bisa ya, dicolek nanti alat kelamin ibu taruh di matanya. Bisa. Colek alat kelamin ibu taruh di matanya, nanti melek matanya. Biar bisa sembuh, bisa lihat. Bisa lihat colek. lagi. Nanti kalau udah sembuh, ibu buka di rumah ibu pakai papan tulis yang gede. Pengobatan mata dengan colek alat kelamin saya. Nanti kan viral tuh. Nanti alat kelamin ibu laris tuh. Colek. Assalamualaikum, ya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, sembuh ya. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari Bekasi, nama saya Ahmad Sandani. Dari Bekasi. Ya. Saya kesini baru pertama Pak Haji. Baru pertama? Iya. Saya cuman mengamalkan udah setahun lebih. Udah ngamalin setahun lebih? Iya, saya mau minta izin Pak Haji, itu boleh, aja sih. Boleh, ya. boleh. Dan supaya terkabul sekarang juga. Boleh. Emang hajatnya apa Bapak? Ya, saya kan pengangguran Pak Haji. Pengangguran? Iya, jadi umur hampir 60 Pak Haji. Nah, pertanyaannya nih, masih ngaceng apa enggak? Masih Pak Haji, tapi udah lemah. Ngaceng tapi udah lemah. Jadi apa tuh artinya tuh? Kurang setrumnya Pak Haji. Udah kurang. Udah kurang? Iya. Bukan tulalit. Saya selama ini kan dijamin sama anak Pak Haji. Jadi saya ingin punya duit sendirilah gitu. Bapak nih sekarang pertanyaannya, mau yang duluan ngaceng apa mau duluan punya uang? Punya uang Pak Haji. Oh jadi ngaceng abaikan? Abaikan aja. Ya udah, tadi diajarin ya. Ya Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong dari Bekasi. Assalamualaikum. Ya. Jadi ngaceng nggak berguna ya. Sedih bener tuh si ngaceng loh. Diabaikan. Ya. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Ini saya punya 2 anak laki-laki. Namanya siapa? Nama saya Susmiati dari Pamulang Barat. Ya. Saya punya 2 anak, sudah pada menikah tapi nggak akur Pak Haji. Saya ingin anak saya dua-duanya akur. Oh gampang. Cah dalamnya diambil, diikat, masukin botol, taruh di freezer. Tapi anak saya di Jawa semua Pak Haji. Ya ibu ambil, ibu ke Jawa. Ambil cah dalamnya, atau ibu nyewa anjing pelacak. Saya kalau pulang tuh habis lebaran Pak Haji. Ya udah nunggu habis lebaran aja. Syaratnya itu. Jadi anak saya yang pertama sama yang kedua itu diambil celana dalamnya. Ya, nanti digabung sama cah dalam ibu bertiga. Bungkus, taruh di dalam botol, taruh di freezer, bikin es mambo. Sebentar akur, sebentar nanti bertengkar lagi. Saya sudah enggak pada lah, gampang dewasa. Bu. Ibu cari fotonya anak ibu. Iya. Ibu gosok di alat kelamin ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Gosoknya tuh, gosok ke alat kelaminnya tuh pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, takut ntar keluar api. Kalau berasap biasanya langsung terkabul. Itu sambil ibu ngomong, fotonya putri ibu 2 anak-anak ibu iya, sama putra, ibu dua-duanya gosok laki. akur guyup akur nanti akur. Apa foto yang jejer 2 apa satu-satu? Satu-satu manjur, jejer 2 manjur. Oh gitu ya. Daripada ibu meraktekin nanti pulang kelamaan, mendingan sekarang saya tungguin sini. Fotonya belum ada Pak Haji, masih di HP. Hah? Fotonya belum saya cetak, masih di HP. Tapi kan alat kelamin udah ada kan? Ada Pak Haji, setiap hari juga ada. Foto nggak masalah, yang penting alat kelamin dulu ada nggak sekarang? Ada Pak Haji.
Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong dari Pamulang Barat.